Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Lia dalam pembelajaran tema 1 subtema 2, menentukan ide pokok dan kesimpulan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini kita dapat 1. Mengetahui pengertian paragraf. 2. Menentukan ide pokok suatu paragraf. 3. Menentukan kesimpulan suatu paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Dapat disimpulkan, paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok adalah ide atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lainnya adalah pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Fungsi ide pokok adalah sebagai pokok bahasan atau dasar acuan paragraf. Sebuah paragraf hanya memuat satu ide pokok, sehingga dalam satu bacaan bisa memiliki beberapa ide pokok, namun tetap saling terkait. Ide pokok dapat berupa kalimat inti atau utama. Dalam menentukan ide pokok, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Membaca paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama hingga terakhir. Ide pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, serta awal dan akhir. 3. Mengambil kalimat utama. Perlu diperhatikan bahwa ada pula kalimat utama yang tidak dapat dijadikan ide pokok. Ide pokok dapat dijadikan kalimat utama, namun kalimat utama belum tentu dapat dijadikan ide pokok. 4. Membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. 5. Menyimpulkan paragraf. Hal ini dilakukan apabila tidak bisa menyimpulkan kalimat utama. Jenis paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Ide pokok di awal paragraf. Ide pokok yang berada di awal paragraf biasanya memiliki kalimat dengan sifat yang umum atau sempit, sehingga membutuhkan tambahan beberapa kalimat untuk memperjelas ide pokok tersebut.
Hewan. Contoh, hewan merupakan makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, ikan, dan lain-lain. Hewan tersebut sebagian besar dimanfaatkan dagingnya untuk bahan makanan. Selain daging, berbagai makanan dapat dihasilkan oleh hewan, seperti telur, susu, keju, dan lainnya. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Ini yang disebut dengan ide pokok di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif. Ide pokok di akhir paragraf. Ide pokok yang berada di akhir paragraf pada umumnya merupakan kesimpulan atau rangkuman dari sebuah paragraf. Kalimat awal akan memberikan penjelasan terlebih dahulu, seperti sebuah peristiwa lalu, dan diakhiri dengan kesimpulan di akhir. Contoh, ini hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah hewan ini adalah sapi. Maka terdapat di akhir paragraf dan disebut sebagai paragraf induktif. Ide pokok campuran. Ide pokok campuran dapat ditentukan dengan melihat awal dan akhir paragraf. Contoh paragrafnya. Cecak memiliki kemampuan autotomi. Autotomi adalah kemampuan memutuskan ekor jika merasa terancam. Kemampuan autotomi cecak dapat mengalihkan perhatian musuhnya. Ekor yang terputus akan bergerak-gerak sehingga cecak dapat menyelamatkan diri dari musuh. Ide pokok dari paragraf tersebut berada di awal dan akhir paragraf. Maka ide pokoknya adalah cecak memiliki kemampuan autotomi sehingga dapat menyelamatkan diri dari musuh dan disebut sebagai paragraf campuran. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan paragraf. Kesimpulan paragraf adalah kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau merupakan inti dari paragraf itu. Untuk menarik kesimpulan paragraf, kita harus membaca dengan teliti paragrafnya dan memahami ide pokoknya terlebih dahulu. Hal ini karena kesimpulan merupakan jawaban dari gagasan utama paragraf. Langkah-langkah untuk menyusun kesimpulan paragraf adalah 1. Identifikasi hal-hal penting dalam sebuah paragraf. 2. Buat opini yang meliputi keseluruhan hal penting tersebut. 3. Identifikasi ciri khusus kalimat dalam paragraf yang merujuk pada kesimpulan seperti kata oleh karena itu, jadi, dengan demikian, maka dari itu, dan sebagainya. 4. Identifikasi sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. 5. Kesimpulan paragraf merupakan jawaban dari ide pokok. Adapun macam-macam kesimpulan paragraf yaitu kesimpulan paragraf induksi, kesimpulan paragraf deduksi, kesimpulan paragraf campuran. Perhatikan contoh paragraf berikut. Buah naga dikenal sebagai buah yang unik. Kulitnya yang berwarna merah begitu menggiurkan selera untuk memakan buah yang satu ini. Dalam
Daging dalam buah naga biasanya berwarna putih atau merah. Memiliki bentuk yang menarik dengan rasa manis yang menyegarkan. Siapa sangka buah naga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Khasiat buah naga ini diantaranya dapat menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, mengatasi diabetes, menstabilkan darah tinggi, melancarkan pencernaan, menguatkan jantung, mencegah kanker, mencegah penuaan dini, dan masih banyak manfaat lainnya. Oleh karena itu, mengkonsumsi buah naga secara rutin akan sangat baik bagi tubuh dan kesehatan kita. Dari paragraf tersebut, maka kita dapat mengambil ide pokok dan kesimpulan. 1. Ide pokok yang diperoleh dari paragraf tersebut adalah buah naga adalah buah yang unik. 2. Kesimpulannya, mengkonsumsi buah naga secara rutin akan membuat tubuh kita sehat. Sampai sini paham ya? Demikian materi tentang ide pokok dan kesimpulan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.